Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang dinasti Abbasiyah dan Islam di Andalusia. Poin yang pertama, pendirian dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah pertama kali berdiri sekitar tahun 750 Masehi. Pendirinya bernama Abu Abbas As-Sofah. Beliau berhasil mengambil alih kekuasaan dari dinasti Umayyah. Tetapi pada saat itu beliau tidak hanya sendirian. Beliau dibantu oleh sekelompok mawali, yaitu sebutan untuk orang non-Arab yang sudah masuk Islam, dan juga dari sekelompok Syiah. Setelah berkuasa, pusat pemerintahan dipindahkan ke wilayah Baghdad. Alasannya wilayah Baghdad dianggap lebih strategis dan lebih cocok untuk menjadi pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan. Poin yang kedua adalah pola pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pola pemerintahan dinasti Abbasiyah ini mereka masih menggunakan sistem pemerintahan khalifah. Tetapi bedanya pemerintahan mereka ini lebih terstruktur dan lebih rapi. Misalnya mereka mempunyai wazir, semacam perdana menteri yang membantu mereka untuk mengatur urusan negara sehari-hari, dan ada juga lembaga-lembaga yang dibuat khusus untuk mengatur seperti pajak, hukum, dan administrasi. Jadi pola pemerintahan mereka ini sudah seperti pemerintahan modern yang dibantu oleh penjabat-penjabat yang ahli di bidangnya, tetapi tetap saja keputusan akhirnya ada di tangan khalifah. Poin yang ketiga adalah perbedaan Islam di masa dinasti Abbasiyah. Kalau kita melihat masa-masa sebelumnya, berkembangnya Islam lebih berfokus kepada penyebaran agama dan perluasan wilayah. Tetapi kalau pada masa dinasti Abbasiyah ini, berkembangnya Islam lebih berfokus kepada ilmu pengetahuan. Pemerintahan dinasti Abbasiyah sendiri sebenarnya mempunyai latar belakang Syiah, tetapi lebih condong ke Sunni, karena itu mazhab mayoritas pada saat itu. Dan hal ini pun sempat menimbulkan dinamika di antara kedua kelompok tersebut. Jadi dinasti Abbasiyah ini bisa dikatakan sebagai titik penting berkembangnya peradaban Islam secara ilmu, politik, dan budaya. Demikianlah penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sejarah penguasaan Islam di Spanyol Al-Andalus. Masuknya Islam ke Spanyol dimulai pada tahun 711 Masehi, ketika pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan wilayah Hispania. Penaklukan ini bukan cuma soal wilayah, tapi juga yang menjadi awal dari penyebaran budaya Islam ke Eropa Barat. Lalu, pada abad ke-10 hingga ke-11, Cordoba muncul sebagai pusat peradaban Islam yang luar biasa. Kota ini berkembang pesat dan dikenal sebagai pusat ilmu, pengetahuan, budaya, dan juga ekonomi. Banyak ilmuwan, filsuf, dan seniman bermunculan dari sana. Meskipun dinasti Abbasiyah lebih dikenal sebagai penguasa di Baghdad, pengaruh mereka juga terasa di Andalusia. Mereka turut mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan ikut menjaga kestabilan politik di wilayah itu. Selanjutnya yaitu kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Peradaban Islam di Spanyol benar-benar mengalami masa keemasan, misalnya di bidang sains dan matematika. Ilmuwan Muslim di Andalusia mencatat banyak kemajuan penting, yaitu mulai dari astronomi, kedokteran, dan juga aljabar. Pengetahuan-pengetahuan ini nantinya ikut menginspirasi perkembangan ilmu di Eropa. Dalam bidang seni dan arsitektur, kita bisa melihat keindahan yang luar biasa, seperti Masjid Cordoba dan juga Istana Alhambra. Yang menarik juga, kehidupan masyarakat saat itu cukup harmonis. Umat Islam, Kristen, dan Yahudi bisa hidup berdampingan dengan damai. Mereka saling bekerja sama dalam ilmu pengetahuan, budaya, dan juga politik. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemunduran peradaban Islam di Spanyol. Kemunduran peradaban Islam di Spanyol atau Al-Andalus tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang panjang dan bertahap-tahap. Salah satu penyebab utama adalah perpecahan internal di mana berbagai kerajaan kecil Islam saling bersaing dan tidak bersatu. Kondisi ini membuat Al-Andalus
menjadi lemah dan rendah terhadap serangan musuh. Selain itu, munculnya Reconquista, yaitu gerakan kerajaan Kristen di Spanyol Utara untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai umat Islam, semakin mempengaruhi keadaan. Mereka secara perlahan menaklukkan kota demi kota hingga akhirnya pada tahun 1492 kota Granada, benteng terakhir umat Islam di Spanyol, jatuh ke tangan Raja Ferdinand atau Ratu Isabella. Momen ini menandai berakhirnya kekuasaan di Spanyol secara resmi. Warisan dinasti Abbasiyah di Andalusia atau Spanyol. Meskipun kekuasaan Islam di Spanyol telah berakhir, warisan dari dinasti Abbasiyah tetap hidup dan memberikan dampak besar, terutama dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan budaya. Yang pertama, ilmu pengetahuan, pemikiran ilmiah, dan filsafat yang dikembangkan pada masa dinasti Abbasiyah ikut diteruskan di Andalusia dan bahkan menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu di Eropa, terutama pada masa Renaisme. Yang kedua, kolaborasi lintas agama. Di masa kejayaannya, Al-Andalus dikenal sebagai wilayah yang menjunjung tinggi toleransi, di mana umat Islam, Kristen, dan Yahudi bisa hidup berdampingan dan berkontribusi dalam ilmu pengetahuan dan budaya. Yang ketiga, dari segi seni dan budaya, arsitektur Islam seperti Masjid Cordoba dan Istana Alhambra menjadi bukti nyata keindahan dan keunggulan seni Islam yang dikenang hingga saat ini. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, dari pembahasan tadi, kita bisa lihat bagaimana dinasti Abbasiyah punya peran penting dalam menyebarkan ilmu, budaya, dan toleransi, termasuk di wilayah Andalusia atau di Spanyol. Meskipun akhirnya mengalami kemunduran, warisan peradaban Islam terhadap hidup dan bahkan memberi pengaruh besar ke dunia barat. Semoga dari sejarah ini kita bisa belajar bahwa kemajuan itu lahir dari kolaborasi, ilmu, dan persatuan. Baiklah, mungkin cukup sekian hasil presentasi kami. Semoga Bapak dosen pengampu dan kawan-kawan semuanya dapat memahaminya. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.